1 Korintus pasal 10. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Apa kabarnya semua? Saya harapkan adik-adik tetap sehat ya dan bersemangat hari demi hari. Pagi ini kita masuk di dalam pelajaran 10. Adik-adik akan belajar tentang tema yang berbeda, yaitu temanya tentang perjamuan Tuhan. Seperti apa perjamuan Tuhan? Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu.
Kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus pada pagi hari ini atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami hari demi hari yang boleh kami alami dan kami rasakan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan setiap hari mengajarkan kami tentang kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kami mau belajar tentang perjamuan Tuhan. Bapa, berikan kepada kami penerangan yang daripada firman-Mu. Kami mau belajar dan kami mau berdiam diri di hadapan Tuhan untuk mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di dalam gereja baptis kita mengenal dua upacara, yaitu upacara pembaptisan dan upacara perjamuan Tuhan. Kalau tentang pembaptisan, adik-adik pasti sudah mengerti tentang apa itu baptisan dan mengapa harus dibaptiskan dan siapa yang harus dibaptiskan. Itu dari pelajaran 1 sampai dengan 9 kita belajar. Nah, pelajaran 10 sampai dengan pelajaran 13 kita belajar tentang perjamuan Tuhan. Kita lihat di sini yaitu tentang perjamuan Tuhan. Adik-adik, kalau adik-adik baca di dalam 1 Korintus, Paulus membukanya dengan tentang penyembahan berhala. Nah, di dalam 1 Korintus ini ada cara pandang yang salah terhadap perjamuan Tuhan. Yang pertama adalah bahwa perjamuan Tuhan itu dilebih-lebihkan artinya. Dilebih-lebihkan seperti apa? Artinya begini, bahwa jemaat di sana melebih-lebihkan perjamuan Tuhan, bahwa ketika mereka melakukan perjamuan Tuhan berarti mereka sudah aman dan mereka merasa bahwa perjamuan Tuhan itu mereka akan terbebas dari pengaruh yang salah, ya, dari penyembahan berhala. Jadi mereka merasa aman, dan ini adalah hal yang bahaya. Karena bahayanya karena apa? Karena perjamuan Tuhan itu suatu upacara, walaupun ada artinya, tetapi bukan berarti mereka kemudian terbebas dari penyembahan berhala. Itu satu hal lain yang harus mereka hadapi di dalam kehidupan rohani mereka mengenai penyembahan berhala ini. Dan kemudian kita yang kedua pada ayat 16 dikatakan bahwa Paulus menggambarkan tentang apa artinya kita mengambil roti, apa artinya kemudian kita meminum cawan. Paulus melambangkan itu semua. Roti dilambangkan sebagai tubuh Yesus. Cawan itu yang kita minum itu dilambangkan sebagai darah Kristus yang dicucurkan di kayu salib. Ketika kita melakukan perjamuan Tuhan, kita memperingati kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada kita sekalian. Ketika kita melakukan perjamuan Tuhan, kita mengingat apa yang sudah dilakukan Kristus. Paulus memperingatkan mereka meremehkan tujuan daripada perjamuan Tuhan sebagai persekutuan rohani dengan Kristus. Artinya adik-adik, jangan meremehkan ketika kita mengambil perjamuan Tuhan. Ada tata caranya. Hati kita harus dipersiapkan, hati kita harus tulus, hati kita harus suci dan murni, dibebaskan dari sakit hati, dibebaskan dari dosa dan lain sebagainya. Itu salah satu cara ketika kita untuk menghormati perjamuan Tuhan, dan kita juga memperingati dengan perjamuan Tuhan itu, kita memperingati apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita di kayu salib. Dan itu dengan perjamuan Tuhan itu menambah erat persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi ada dua hal yang salah. Pertama, jangan melebih-lebihkan perjamuan Tuhan. Kedua, jangan menyalahartikan daripada perjamuan Tuhan. Itu yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus. Nah, adik-adik, kesimpulan dari pelajaran ini, pertama, kalau adik-adik lihat dari buku pelajaran di halaman 39 dikatakan bahwa pemahaman arti rohani dari kalimat kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat dalam 1 Korintus 10 ayat 21 memberikan peringatan agar menyadari dan mewaspadai godaan dan tantangan dari luar seperti mengikuti peribadatan agama lain, apalagi penyembahan berhala. Kemudian kesimpulan yang lain adalah perjamuan Tuhan juga menegaskan bahwa mereka sedang dipelihara dan dipuaskan oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan dan bersukacita dalam Tuhan dan mempercayai Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Itulah artinya berbagi dalam darah dan tubuh Kristus.
duduk bersama Yesus pada perjamuan Tuhan. Yuk kita dengarkan dulu Pastor Alex yang akan membawakan pelajaran ini lebih detail lagi. Shalom semua. Untuk tambahan pemaparan untuk pelajaran 10 buku sekolah minggu LLB kita, saya mau kita semua berkonsentrasi pada firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 22. Sebelum kita masuk ke dalam nas firman Tuhannya, ada dua hal yang terlebih dahulu saya ingin bicarakan kepada kita semua. Pertama adalah upacara agung gereja. Menurut pernyataan asas-asas kepercayaan GGBI, upacara agung gereja adalah dua upacara yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk dilaksanakan dalam gerejanya. Kedua upacara itu ialah baptisan dan perjamuan Tuhan. Kedua upacara itu adalah lambang semata-mata. Mengenai upacara agung gereja ini kita bisa melihat di Matius 28 ayat 20, Lukas 22 ayat 19-20, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Selanjutnya adalah mengenai perjamuan Tuhan. Menurut pernyataan asas-asas kepercayaan GGBI, perjamuan Tuhan adalah upacara yang dilaksanakan oleh gereja untuk memperingati pengorbanan dan penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Dilaksanakan dengan cara makan roti yang melambangkan tubuh Yesus dan minum anggur yang melambangkan darah Yesus. Mengenai perjamuan Tuhan ini kita bisa melihat di Matius 26 ayat 17 sampai 29, 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Ayat inti dari nas yang sedang kita bicarakan ini adalah 1 Korintus 10 ayat 14. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Di dalam nas ini, Rasul Paulus tidak sedang membicarakan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan secara khusus. Pembicaraan yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah mengenai jemaat Korintus yang berpartisipasi dalam ibadah dan persembahan korban di rumah ibadah bagi dewa-dewa, ilah-ilah berhala. Di ayat-ayat awal dari nas ini, bahkan di dalam konteks pembicaraan nas ini, kita diberitahu bahwa jemaat di Korintus pada saat itu sedang bergumul. Pergumulan mereka ini termasuk pergumulan dengan ibadah dan penyembahan, termasuk persembahan korban yang marak di lingkungan jemaat Tuhan di Korintus pada saat itu, yang mana yang dibicarakan oleh Rasul Paulus adalah ibadah penyembahan persembahan korban terhadap dewa-dewa, ilah-ilah, dan berhala. Namun Tuhan menyampaikan kepada jemaatnya yang sedang bergumul, yang sedang dicobai itu, sebagaimana disampaikan di ayat 13. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ia di sini adalah Tuhan melalui Roh Kudus. Jalan keluar macam apakah yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada jemaatnya? Jalan keluar itu adalah yang di ayat 14 tadi, yaitu jauhilah penyembahan berhala. Di sini Tuhan mengatakan jangan menyembah ilah-ilah dunia. Jangan menyembah berhala. Jangan menyembah dewa-dewa. Dalam konteks inilah kemudian Rasul Paulus membicarakan persekutuan dengan darah dan tubuh Yesus, yang mana persekutuan ini dilambangkan dengan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Di ayat 16 dan selanjutnya Rasul Paulus menjelaskan bahwa seorang anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan, yang mana Tuhan Yesus sendiri mengharuskan setiap anaknya, setiap pengikutnya untuk mengambil bagian
di dalam perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan ini, mereka yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus seharusnya memiliki ciri hidup atau cara hidup seperti berikut. Di ayat 16, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Firman Tuhan di sini mengatakan, "Hai engkau anak-anak Tuhan yang berpartisipasi di dalam perjamuan kudus Tuhan, milikilah cara hidup yang menunjukkan bahwa engkau bersekutu dengan Kristus. Milikilah cara hidup yang menunjukkan engkau memiliki hubungan pribadi yang akrab dengan Kristus." Di ayat 17, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Di sini firman Tuhan memberikan petunjuk kepada kita, hai engkau anak-anak Tuhan yang berpartisipasi di dalam perjamuan kudus Tuhan, milikilah cara hidup yang mencerminkan engkau bersekutu satu dengan yang lain. Yang mana kita ketahui bahwa menurut konteks Alkitab, persekutuan satu dengan yang lain ini adalah dalam bentuk gereja Tuhan. Milikilah ciri atau cara hidup yang mencerminkan bahwa engkau memiliki hubungan pribadi yang akrab satu anak Tuhan dengan satu anak Tuhan yang lain sebagai bagian-bagian dari tubuh Yesus, sebagai bagian-bagian dari gereja Yesus. Ayat 20, apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Firman Tuhan ini menginstruksikan, hai anak-anak Tuhan yang berpartisipasi di dalam perjamuan kudus Tuhan, janganlah pernah engkau bersekutu dengan roh-roh jahat. Janganlah engkau berpartisipasi dalam ibadah dan penyembahan dan persembahan korban kepada berhala. Memang benar, Rasul Paulus sendiri mengatakan di 1 Korintus 8 bahwa berhala, bahwa ilah-ilah, bahwa dewa-dewa ini tidak memiliki apa-apa. Maksud Rasul Paulus adalah tidak memiliki kekuatan apapun karena berhala bukanlah Tuhan. Tapi berhala ini bisa dipergunakan oleh roh jahat untuk merusak hubungan anak-anak Tuhan dengan Tuhan. Itulah sebabnya di ayat 21, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Dengan jelas firman Tuhan melarang anak-anak Tuhan untuk berpartisipasi dalam ibadah dan perjamuan roh-roh jahat. Anak-anak Tuhan hanya berpartisipasi dalam perjamuan kudus Tuhan. Ayat 22, atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Ayat ini memberikan instruksi kepada kita, hai anak-anak Tuhan yang berpartisipasi di dalam perjamuan kudus Tuhan, takutlah akan Tuhan. Kita semua tahu dari konteks Alkitab bahwa takut akan Tuhan berwujud ketaatan akan perintah Tuhan, akan firman Tuhan. Siapa yang takut akan Tuhan, dia akan taat akan firman Tuhan, akan melakukan firman Tuhan dengan taat. Sekarang mari kita lihat penerapan dari tambahan pemaparan dari pelajaran 10 ini. Dengan jelas firman Tuhan memberikan instruksi kepada kita. Bagi kita anak-anak Tuhan, pengikut Yesus yang berpartisipasi di dalam perjamuan kudus, di dalam perjamuan Tuhan, untuk memiliki ciri hidup, cara hidup yang menjauhi penyembahan berhala, tidak menyembah ilah-ilah dunia. Dan jangan sampai terlewatkan ini, ilah-ilah dunia ini termasuk uang, Alkitab mengatakannya mamon, termasuk
cara-cara hidup yang memuliakan dewa kesenangan, yang mengilahkan kesenangan, bahkan cara-cara hidup yang memanjakan diri kita sendiri, yang mengilahkan atau mendewakan diri kita sendiri di atas Tuhan. Firman Tuhan juga mengingatkan, milikilah ciri atau cara hidup yang mencerminkan persekutuan dengan Kristus, mencerminkan hubungan pribadi yang akrab dengan Kristus. Anak-anak Tuhan yang memiliki hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan, si anak Tuhan ini tahu betul apa yang membuat Tuhan tidak senang, apa yang memuliakan Tuhan, apa yang membuat Tuhan marah. Dari mana anak-anak Tuhan ini tahu semua itu? Dari firman Tuhan. Lalu bagaimana cara hidup yang dimaui oleh Tuhan berdasarkan firman Tuhan? Lakukanlah semua hal yang memuliakan Tuhan menurut firman Tuhan, dan jauhilah, jangan lakukan semua hal yang menurut firman Tuhan tidak memuliakan Tuhan. Selanjutnya adalah ciri atau cara hidup yang mencerminkan persekutuan yang akrab satu anak Tuhan dengan anak Tuhan yang lain, sebagaimana layaknya tubuh Yesus, sebagaimana layaknya gereja Yesus menurut Alkitab. Memiliki hubungan pribadi yang akrab satu dengan yang lain ini termasuk satu dengan yang lain saling mengasihi, satu dengan yang lain saling mendoakan, satu dengan yang lain saling membangun, termasuk mengampuni satu sama lain. Ciri atau cara hidup anak Tuhan yang berpartisipasi di dalam perjamuan Tuhan adalah tidak bersekutu dengan roh-roh jahat, tidak berpartisipasi dalam ibadah dan penyembahan dan persembahan korban kepada berhala, kepada ilah-ilah, kepada dewa-dewa, kepada roh jahat. Termasuk di dalam konteks ini adalah, hai anak-anak Tuhan, engkau melihat ada ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan orang-orangnya Tuhanmu, jangan ikut ke dalam ibadah itu. Tuhan menghendaki anak-anaknya berpartisipasi hanya dalam perjamuan kudus Tuhan. Dan ciri atau cara hidup dari anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang berpartisipasi di dalam perjamuan kudus Tuhan, mencerminkan rasa takut akan Tuhan, yang perwujudannya adalah ketaatan yang luar biasa, ketaatan yang sungguh-sungguh akan perintah Tuhan, akan firman Tuhan. Dengan begitu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Yesus yang memiliki cara hidup, ciri-ciri hidup seperti yang barusan kita bicarakan tadi, pada saat mereka mengikuti perjamuan kudus Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Dan sebagaimana yang berkali-kali saya sampaikan menurut Alkitab, pada saat anak-anak Tuhan memuliakan Tuhan, Tuhan akan memberkati anak-anaknya ini. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkannya kan? Terima kasih Pastor Alex yang sudah menerangkannya bagi kita. Kita akan menutup pelajaran pada pagi hari ini dengan doa. Dan sebelumnya adalah ada ayat hafalannya ya, dari 1 Korintus 10 ayat 21. Nanti adik-adik baca dan hafalkan ayat hafalan ini dari 1 Korintus 10 ayat 21. Kolose 2 ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kolose 2 ayat 12. Kolose 2 ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan di dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang
Kita akan menutup pelajaran pada pagi hari ini dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar tentang perjamuan Tuhan. Buat kami dari pelajaran ini sampai pelajaran nanti 13 selanjutnya mengerti tentang perjamuan Tuhan, sehingga ketika kami boleh mendapat kesempatan itu, kami boleh melakukannya dengan pengertian dan penghormatan kepada Tuhan dan kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai minggu depan adik-adik. Bye.